Dunia kehabisan ruang. Tetapi di Mongolia, ruang adalah satu-satunya hal yang mereka miliki terlalu banyak. Inilah Kekaisaran Kosong, sebuah negeri dengan 30 juta kuda dan hanya 3 juta orang. Tetapi jangan biarkan keheningan menipu Anda. Apa yang banyak diabaikan adalah bahwa bentang alam yang masif ini menyembunyikan rahasia yang menentang logika. Kita sedang membicarakan jurang es padat di jantung gurun yang sangat panas. Kita sedang membicarakan kuda liar terakhir planet ini. Ini adalah perjalanan ke tempat-tempat paling menakjubkan di bumi. Dan itu dimulai sekarang. Ada patung-patung pemimpin di seluruh dunia. Banyak yang diukir dari batu, yang lain dicetak dari perunggu, duduk dengan sabar di alun-alun kota atau di puncak gunung. Tetapi kemudian ada ini. Anda berkendara sekitar 1 jam ke timur dari ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar, dan hamparan beton kota berganti menjadi Mongolia yang sesungguhnya. Itu adalah bentang alam yang mendefinisikan kembali kata terbuka. Itu adalah samudra rumput membentang ke cakrawala yang begitu jauh sehingga melengkung bersama bumi. Semuanya di bawah kubah langit biru yang cemerlang dan tak berujung. Udara berbau debu, thyme liar, dan aroma tajam rumput stepa. Dan kemudian Anda melihatnya. Pada awalnya itu hanya sekejap cahaya, kerlip di cakrawala yang tidak masuk akal. Ketika Anda semakin dekat, itu mulai terbentuk. Itu adalah seorang pria di atas kuda dan ia secara halus kolosal. Inilah kompleks patung Genghis Khan. Sosok sang penakluk itu sendiri setinggi 131 kaki, lebih tinggi dari sosok tembaga patung Liberty. Dia terbuat dari 250 ton baja tahan karat yang berkilauan dan dia adalah Genghis Khan, pria yang pada abad ke-13 membentuk sekelompok suku nomaden yang tersebar menjadi pasukan yang membangun kekaisaran daratan yang bersebelahan terbesar dalam sejarah manusia. Ini bukan hanya patung, ini adalah pernyataan mendalam tentang identitas nasional. Setelah puluhan tahun pemerintahan Soviet, di mana namanya praktis dilarang, Mongolia kini merebut kembali pendirinya. Patung itu duduk di atas bangunan melingkar setinggi 10 meter, pusat pengunjung yang dirancang menyerupai bangunan gotik Eropa yang merupakan pilihan yang aneh, tetapi berfungsi sebagai alas. Yang benar-benar menakjubkan adalah apa yang dapat Anda lakukan di sini. Dengan biaya kecil, Anda dapat memasuki gedung yang menampung museum, restoran, dan toko souvenir. Anda dapat melihat sepatu bot kulit raksasa sepanjang 9 kaki, replika dari apa yang mungkin dipakai oleh seorang pejuang dari masa itu. Skala murni dari itu membuat Anda menyadari betapa mitisnya sosok-sosok ini. Tetapi acara utamanya adalah lift. Anda membawanya naik melalui tubuh kuda. Itu terbuka ke platform kecil di kepala kuda, tepat di antara telinganya dan tepat di bawah dagu Genghis. Anda berdiri berhadapan langsung dengan sang penakluk itu sendiri. Angin di sini tak henti-hentinya. Itu bukan angin sepoi-sepoi yang lembut, itu adalah kekuatan yang kuat dan konstan. Angin yang sama yang dilawan oleh gerombolannya. Dari ketinggian ini, kekosongan Mongolia terbentang di setiap arah. Anda dapat melihat sungai Tuul berkelok-kelok melalui lembah hijau coklat. Anda dapat melihat ger putih kecil, tenda veld tradisional para nomad bermil-mil jauhnya. Patung itu sendiri menunjuk ke timur, menuju tempat kelahirannya di Provinsi Khenti. Seluruh kompleks adalah keajaiban modern. Dibangun pada tahun 2008, itu bukan hanya monumen masa lalu, tetapi simbol masa depan Mongolia. Di pekarangan, Anda akan menemukan patung-patung yang lebih kecil dari para pejuangnya. Dengan beberapa dolar ekstra, sekitar 10.000 tugrik, yang hanya 3 atau 4 dolar Amerika Serikat, Anda dapat berjalan ke area terdekat dan mencoba memanah dari atas kuda untuk mendapatkan sedikit gambaran tentang keterampilan yang menaklukkan seperempat dunia. Penjaga baja kolosal ini adalah pengantar yang sempurna untuk Mongolia, negeri dengan skala yang mengejutkan dan sejarah yang dalam dan rumit. Tetapi keajaiban modern ini hanyalah gema dari tempat yang jauh lebih tua, lebih sakral. Selamat datang di Lembah Orkhon. Ketika Anda mendengar kata lembah, Anda mungkin membayangkan sebidang tanah sempit di antara dua pegunungan yang curam. Anda perlu menghapus gambar itu. Lembah Orkhon adalah bentang alam yang luas dan terbentang dari perbukitan hijau bergulir, padang rumput yang subur, dan jalur berkelok-kelok sungai Orkhon. Itu sangat sentral bagi kisah Asia Tengah, sangat penting bagi sejarah manusia, sehingga dilindungi sebagai situs warisan dunia UNESCO. Secara halus, inilah tempat kelahiran kekaisaran. Selama ribuan tahun, ada aturan tak tertulis di stepa. Siapapun yang mengendalikan lembah Orkhon, mengendalikan stepa.
Ini adalah markas bagi satu kekuatan nomaden besar demi satu. Xiongnu, konfederasi kuat yang memaksa Tiongkok membangun tembok besarnya, memiliki pusat mereka di sini. Mereka diikuti oleh Gokturks yang mengukir sejarah mereka di batu-batu tegak dan kemudian Khaganat Uighur. Dan kemudian, pada abad ke-13, putra Genghis Khan, Ogedei, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh nomad sebelumnya. Dia memutuskan untuk membangun ibu kota batu permanen. Dia membangun kota legendaris Karakorum tepat di sini. Bayangkan, pada tahun 1235, sebuah kota bertembok menjulang dari tengah padang rumput kosong. Itu adalah pusat kosmopolitan dan global. Pelancong terkenal William of Rubruck, seorang biarawan Flemish, mengunjungi pada tahun 1254 dan terkejut dengan apa yang dia temukan. Dia menggambarkan sebuah kota yang dipenuhi orang-orang dari seluruh dunia, tukang perhiasan Prancis, pedagang sutra Tiongkok, penambang Hungaria, dan cendekiawan Persia. Semuanya hidup dan bekerja di pusat kekaisaran terbesar di dunia. Dia menggambarkan pohon perak yang megah di aula besar istana, air mancur rumit yang dirancang oleh seorang tukang emas Paris yang, dengan menekan sebuah tombol, akan mengeluarkan 4 minuman berbeda dari cabangnya. Anggur, anggur beras, mit madu, dan airak, minuman tradisional Mongolia dari susu Buddha fermentasi. Namun hari ini, semuanya hilang. Ketika kekaisaran runtuh pada abad ke-14, kota itu dirobohkan, istana dan kuilnya yang mulia dihancurkan, batu-batunya dibawa pergi. Yang tersisa dari ibu kota dunia hanyalah lapangan luas dan kosong. Satu-satunya penanda adalah 4 kura-kura batu besar yang pernah menandai batas resmi kota, kini duduk sendirian di rumput. Ibu kota kekaisaran kini hanyalah hantu, sebuah kenangan dalam angin. Untuk sampai di sini adalah petualangan sejati. Ini adalah perjalanan panjang, berat, dan bergelombang dari ibu kota, Ulaanbaatar. Anda akan membutuhkan kendaraan 4x4 yang serius. Sebagian besar tur menggunakan Toyota Land Cruiser atau van UAZ buatan Rusia klasik yang mengguncang tulang. Van ini adalah legenda. Tidak nyaman, sering mogok, tetapi sangat sederhana sehingga penggembala nomaden manapun dapat memperbaikinya dengan kunci pas dan beberapa kawan. Tidak ada jalan beraspal, hanya jalur tanah yang tak berujung dan saling bersilangan. Anda akan menginap di Camp Ger yang merupakan tenda veld tradisional yang didirikan untuk para pelancong. Menginap di Ger bisa berharga serendah 10 hingga $15 per malam. Itu sederhana. Anda akan tidur di tempat tidur lipat sederhana dengan kompor pembakaran kayu di tengah yang akan dinyalakan oleh keluarga tuan rumah untuk Anda di tengah malam yang dingin. Keramahnya luar biasa. Anda akan ditawari teh susu asin dan dadi keju kering yang keras yang disebut aru. Anda akan tidur di bawah selimut bintang yang begitu terang sehingga terlihat palsu, dalam keheningan yang begitu dalam sehingga terasa seperti Anda adalah satu-satunya orang di bumi. Namun lembah ini bukan hanya lapangan kosong dan hantu, itu adalah bentang alam yang meletus dalam keindahan yang tiba-tiba dan dramatis. Dan di tengah rumput tak berujung ini, tanah tiba-tiba terbelah. Anda bisa mendengarnya sebelum Anda melihatnya. Setelah berkendara selama berjam-jam melintasi stepa lembah Orkhon yang landai dan bergulir, guntur rendah yang konstan tampaknya sama sekali tidak pada tempatnya. Tidak ada badai. Tidak ada pesawat. Itu adalah suara air yang mengalir deras. Kemudian, dunia tiba-tiba jatuh. Inilah air terjun Ulan Sutgalan, sering hanya disebut air terjun Orkhon. Ini adalah terjunan air putih yang menakjubkan, setinggi 65 kaki, menabrak ngarai yang dalam dan gelap. Sungai di sini lebar dan kuat, dan menyempit menjadi saluran tunggal ini, membuat kekuatan airnya luar biasa. Hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah bagaimana ia terbentuk. Fitur ini tidak diukir perlahan selama jutaan tahun, seperti Grand Canyon. Itu lahir dari kekerasan murni yang tiba-tiba. Sekitar 20.000 tahun yang lalu, gunung berapi di dekatnya, Horgo, meletus. Itu membanjiri seluruh bagian lembah ini dengan lahar hitam tebal. Sungai Orkhon, jalur kunonya terhalang oleh dinding batu vulkanik baru ini, terpaksa mengukir jalur baru. Ia mengukir ngarai ini, dan air terjun itu lahir. Ini adalah kejutan yang nyata bagi sistem. 1 menit Anda berada di lautan rumput hijau, dikelilingi oleh yak yang merumput. Menit berikutnya Anda berdiri di jurang ngarai berbatu yang dramatis. Kabut dari air terjun naik, dan Anda bisa mencium bau batu basah dan air bersih yang dingin. Air terjun itu sendiri paling kuat di musim semi dan awal musim panas setelah salju mencair atau hujan lebat. Bahkan, jika Anda datang selama musim kemarau, itu bisa berkurang menjadi tetesan. Tetapi di musim dingin, itu menjadi keajaiban jenis lain. Ia membeku padat, menciptakan dinding besar berkilauan dari es biru putih, tempat favorit bagi pemanjat es.
Bagi para pelancong, ini adalah tujuan utama. Anda bisa mendaki langsung ke ngarai, dengan hati-hati memanjat batu-batu hitam yang licin untuk berdiri di dasarnya, merasakan percikan air di wajah Anda. Keluarga nomaden setempat mendirikan ger mereka di dekat tepi ngarai selama musim panas, menawarkan pengunjung tempat menginap dan kesempatan untuk menunggang kuda mereka. Bayangkan berderap di atas kuda Mongolia yang tangguh, angin di rambut Anda, dengan air terjun yang menggelegar ini sebagai latar belakang Anda. Kamger di dekatnya ditempatkan dengan sempurna untuk memberi Anda pemandangan yang menakjubkan. Anda dapat menikmati hidangan lezat sup daging kambing yang disebut guril taishu, diisi dengan mie tebal dan sayuran, dan kemudian berjalan hanya beberapa ratus kaki untuk melihat keajaiban alam ini. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa tanah kosong ini penuh dengan kejutan yang tiba-tiba dan kuat. Namun rahasia di lembah ini tidak hanya dibuat oleh alam, mereka juga diukir oleh orang-orang sangat-sangat lama dahulu. Dan beberapa ukiran ini berisi peringatan yang masih mengerikan hari ini. Jauh sebelum Genghis Khan, kekuatan besar lainnya menguasai tanah ini. Mereka adalah orang-orang yang datang dari utara, dan mereka menyebut diri mereka Göktürks. Mereka menciptakan Khaganat Turkic, sebuah kekaisaran besar yang membentang dari Laut Hitam hingga Manchuria, dan jantungnya ada di sini, di lembah Orkhon. Di sebuah situs bernama Köşe Saydam, mereka meninggalkan kisah-kisah mereka yang diukir di batu. Ini bukan hanya batu nisan, ini adalah tulisan paling awal yang diketahui dari bahasa Turkic manapun, berasal dari awal tahun 700-an. Itu adalah prasasti Orkhon. Dua monumen paling penting adalah untuk seorang pangeran bernama Kultegin dan saudaranya, Kaisar Bilge Khan. Ini adalah lempengan batu besar atau stele setinggi lebih dari 10 kaki, ditutupi oleh lebih dari 10.000 huruf yang diukir tangan dalam aksara khusus yang disebut rune Orkhon. Aksara ini terlihat sedikit seperti rune Viking, tetapi ini adalah alfabet yang sepenuhnya unik. Dan selama berabad-abad tidak ada yang bisa membacanya. Ketika para sarjana akhirnya menguraikannya pada akhir tahun 1800-an, itu membuka jendela ke kekaisaran yang hilang. Dan kisah yang mereka ceritakan adalah epik. Mereka menggambarkan pendirian kekaisaran Turkic, kemuliaan pertempuran mereka, dan sifat sakral dari lembah ini. Mereka berbicara tentang keyakinan mereka pada Dewa Langit Tengri yang memerintah dari atas. Tetapi yang benar-benar mengerikan adalah nadanya. Prasasti Bilge Khan adalah peringatan langsung dan pribadi kepada rakyatnya. Dia memperingatkan mereka dari balik kubur untuk tidak mempercayai tetangga mereka yang kuat, dinasti Tang di Tiongkok. Dia mengatakan mereka menggunakan kata-kata lembut dan harta yang kaya untuk menipu, memecah, dan menaklukkan para nomaden stepa. Secara halus, ini adalah nasihat politik yang masih sangat relevan 1300 tahun kemudian. Itu adalah suara dari masa lalu yang dalam, berbicara tentang kekuasaan, pengkhianatan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Hari ini, ada museum modern yang indah dibangun tepat di sebelah situs, didanai oleh pemerintah Turki. Itu dibangun pada tahun 2010 untuk melindungi batu asli yang tak ternilai dari unsur-unsur keras. Di dalamnya, Anda dapat melihat stelae bersama dengan harta karun artefak yang ditemukan di makam mereka, mahkota emas, perhiasan rumit, dan patung-patung pelayan yang berlutut. Situs ini menjadi bagian dari warisan UNESCO Lembah Orkhon pada tahun 1996. Tetapi yang benar-benar istimewa adalah berdiri di lapangan di luar, melihat replika yang sekarang berdiri persis di tempat aslinya. Anda dapat menyentuh rune yang diukir dalam, merasakan kisah kekaisaran yang hilang, dikelilingi oleh angin yang sama dan langit tak berujung yang mereka tulis. Sejarah lembah tidak berakhir dengan bangsa Turki. Kota besar berikutnya yang dibangun di sini, Karakorum, akan dihancurkan, tetapi puing-puingnya akan digunakan untuk menciptakan pusat spiritual paling penting di Mongolia. Sebuah benteng kepercayaan dibangun langsung dari puing-puing ibu kota yang telah jatuh. Ini adalah biara Erdenezu, dan itu adalah keajaiban. Setelah jatuhnya Kekaisaran Mongol pada abad ke-14, ibu kota megah Karakorum diratakan. Istana, masjid, dan kuilnya yang mulia tidak lebih dari tumpukan batu dan kenangan menyedihkan. Selama 2 abad, situs itu terbengkalai dalam reruntuhan. Kemudian, pada tahun 1586, seorang bangsawan Mongol bernama Abtai Sain Khan memutuskan untuk membangun sesuatu yang baru dari puing-puing itu. Dia telah bertemu dengan Dalai Lama ketiga dan beralih ke Buddhisme Tibet, dan dia ingin membangun pusat untuk keyakinan baru ini. Jadi, dia membangun Erdenezu, kuil permata, biara Buddha pertama dan terbesar di Mongolia. Dan dia membangunnya menggunakan batu-batu dari ibu kota yang telah jatuh.
Tetapi dia tidak hanya membangun sebuah kuil, dia membangun sebuah benteng. Mengelilingi seluruh kompleks adalah tembok persegi yang masif, hampir 1/4 mil panjangnya di setiap sisi. Itu adalah struktur yang megah dan tampak kuat, dan diatur di dinding putih cemerlang ini adalah 108 stupa putih murni atau kuil berbentuk kubah. 108 adalah angka yang sangat sakral dalam Buddhisme, mewakili 108 dosa atau kekotoran manusia. Tembok ini adalah perisai spiritual melindungi tanah suci di dalamnya. Pada masa kejayaannya, Erdene Zuu adalah kota itu sendiri. Itu adalah kompleks yang mengejutkan. Ia memiliki lebih dari 60 kuil dihiasi dengan emas, dan pada satu titik, lebih dari 1.000 biksu tinggal berdoa dan belajar di sini. Itu adalah jantung spiritual bangsa yang tak terbantahkan selama berabad-abad. Kemudian, pada tahun 1930-an, datanglah kegelapan. Selama pembersihan politik di bawah pemerintahan komunis baru, agama dijadikan sasaran sebagai candu rakyat. Biara menjadi sasaran. Ratusan biksu dikumpulkan dan dibawa pergi, banyak yang tidak pernah terlihat lagi. Seluruh kompleks, kecuali tembok luar dan 3 kuil kecil yang strategis, dihancurkan secara sistematis. Itu adalah tragedi budaya, upaya untuk menghapus jiwa bangsa. Apa yang Anda lihat hari ini adalah hantu dari apa adanya, tetapi itu adalah hantu yang kuat. 3 kuil kecil yang selamat diselamatkan dan diubah menjadi museum. Hari ini, Anda dapat berjalan di dalam dan melihat harta yang tak ternilai yang tersembunyi dari kehancuran, patung-patung emas, dewa Buddha yang luar biasa, lukisan tangka yang rumit di atas sutra, dan topeng berwarna-warni yang menakutkan yang digunakan dalam tarian Sam yang sakral. Tetapi hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah bahwa Erdene Zuu juga merupakan biara aktif lagi. Setelah jatuhnya komunisme pada tahun 1990, para biksu kembali. Hari ini, Anda dapat berdiri di halaman utama dan mendengar lantunan biksu yang dalam dan bergema di pagi hari, suara trompet panjang, dan simbal bergema di dinding kuno. Itu adalah tempat kesedihan yang mendalam, tetapi juga ketahanan yang luar biasa. Biara ini berdiri tepat di samping kota modern Kharkhorin. Anda dapat dengan mudah menemukan hotel atau campground di sini dengan harga 15 hingga 20 dolar per malam. Itu adalah basis yang sempurna untuk menjelajahi lembah Orkhon dan reruntuhan Karakorum. Tetapi tidak semua pusat spiritual Mongolia seberuntung itu. Lebih jauh ke selatan, biara besar lainnya terletak dalam reruntuhan, sebuah monumen tragis untuk apa yang hilang. Dindingnya yang rusak kini berfungsi sebagai penjaga yang mengerikan dalam angin. Ini adalah biara Ongi, dan itu adalah bekas luka di wajah Mongolia. Itu bukan tempat ibadah lagi. Itu adalah tempat kenangan, kuburan terbuka yang luas untuk cara hidup. Terletak di stepa semigurun yang sangat luas di Gobi Tengah, Ongi pernah menjadi salah satu pusat biara terbesar dan paling penting di seluruh negeri. Itu bukan hanya satu biara, tetapi 2, kompleks utara dan selatan, dibangun di tepi berlawanan sungai Ongi. Pada puncaknya di abad ke-19, itu adalah kota keyakinan yang tersebar luas, dengan lebih dari 30 kuil dan 4 universitas Buddha terpisah. Lebih dari 1.000 biksu belajar filsafat, kedokteran, dan matematika di sini. Lantunan mereka bergema melintasi perbukitan batu dan tanah merah. Itu adalah mercusuar pengetahuan dan spiritualitas di gurun terpencil. Kemudian datanglah tahun 1937. Pembersihan politik yang sama yang merusak Erdene Zuu benar-benar memusnahkan Ongi. Itu dianggap sebagai pusat perlawanan dan pemikiran lama. Tentara tiba, seluruh kompleks diledakkan. Kuil-kuilnya direduksi menjadi puing-puing. Para biksunya, lebih dari 200 dari mereka, dipaksa untuk melepaskan keyakinan mereka, dikirim ke kamp kerja paksa, atau hanya menghilang. Nasib mereka tidak diketahui. Sungai itu sendiri, yang dulunya adalah sumber kehidupan biara, sejak itu menyusut menjadi sebagian kecil dari ukurannya, tetesan sedih melalui reruntuhan. Apa yang tersisa hari ini adalah secara halus menghantui. Itu adalah lapangan reruntuhan yang luas. Anda berjalan melalui tumpukan batu bata yang pecah, melewati fondasi aula besar yang runtuh, di mana ratusan orang pernah berkumpul. Anda melihat ukiran keagamaan yang hancur, potongan ubin biru dan hijau, dan potongan tembikar setengah terkubur dalam debu. Satu-satunya suara adalah angin tak henti-hentinya bersiul melalui dinding yang rusak. Itu adalah bukti terbuka untuk babak gelap dalam sejarah bangsa. Ada museum kecil di Ger dekat situs, dijalankan oleh keluarga lokal yang memajang foto-foto lama seperti apa biara itu dulu.
kontrasnya memilukan. Tetapi ada percikan harapan kecil. Segelintir biksu telah kembali. Mereka telah membangun satu kuil kecil, baru, dan dicat indah di antara reruntuhan, setitik kehidupan kecil yang menantang di tempat yang didefinisikan oleh ketidakhadirannya. Bagi para pelancong, tinggal di sini adalah pengalaman yang mendalam. Anda dapat menginap di Camp Gear di bukit yang menghadap reruntuhan. Saat matahari terbenam, batu-batu merah bersinar, dan angin terdengar hampir seperti bisikan. Itu adalah tempat yang sangat menyedihkan, sangat mengharukan, perhentian yang diperlukan untuk memahami sejarah modern negara itu. Dari kisah tragedi manusia ini, kita beralih ke kisah kelangsungan hidup alamiah, makhluk yang secara harfiah dibawa kembali dari ambang kehancuran. Itu adalah satu-satunya hewan sejenisnya, dan itu benar-benar menghilang dari bumi. Ini adalah kuda Przewalski, dan itu adalah kuda liar sejati terakhir di planet ini. Mari kita perjelas, ini bukan kuda liar seperti Mustang Amerika yang merupakan kuda domestik yang lepas. Ini adalah makhluk yang tidak pernah dijinakkan oleh manusia. Secara genetik, ia berbeda. Ia memiliki 66 kromosom, sedangkan kuda domestik memiliki 64. Ia gempal, tangguh, dengan bulu berwarna pasir, garis gelap di punggungnya, dan surai unik yang tegak lurus. Di Mongolia, ia dikenal sebagai Takhi atau roh. Dan pada tahun 1960, ia menghilang. Puluhan tahun musim dingin yang keras, persaingan dengan ternak untuk rumput yang langka, dan perburuan telah memusnahkannya. Takhi dinyatakan punah di alam liar. Rohnya, tampaknya, telah hancur, tetapi yang banyak diabaikan adalah bahwa beberapa lusin masih hidup di kebun binatang dan koleksi pribadi di seluruh dunia, semuanya keturunan dari populasi pendiri kecil yang ditangkap pada awal tahun 1900-an. Pada tahun 1990-an, sebuah proyek internasional yang ambisius dan putus asa dimulai. Mereka memutuskan untuk membawa roh itu kembali. Mereka dengan hati-hati memilih kuda dari populasi penangkaran ini di Eropa dan Australia dan menerbangkannya dalam peti raksasa kembali ke stepa Mongolia. Mereka dilepaskan ke Taman Nasional Hustai, tidak jauh dari Ulaan Batar. Itu adalah pertaruhan besar. Akankah kuda-kuda yang dibesarkan di kebun binatang ini ingat bagaimana menjadi liar? Bisakah mereka bertahan dari musim dingin Mongolia yang brutal dengan suhu turun hingga minus 40 derajat Fahrenheit? Bisakah mereka mempertahankan diri dari serigala? Jawabannya, luar biasa, adalah ya. Hari ini, proyek ini adalah salah satu kisah sukses konservasi terbesar dalam sejarah. Dari segelintir kecil kuda yang diperkenalkan kembali itu, populasi yang berkembang dan sehat yang terdiri dari beberapa ratus sekarang berkeliaran bebas di Hustai. Mereka hidup dalam kelompok harem. Seekor kuda jantan dominan melindungi kuda betina dan anak kudanya dan telah mempelajari kembali semua naluri bertahan hidup kuno mereka. Bagi seorang turis, ini hampir merupakan jaminan penampakan satwa liar. Anda berkendara ke taman yang merupakan lanskap indah perbukitan bergulir dan hutan birch di sore hari. Pemandu Anda akan tahu di mana mencarinya. Anda akan menghentikan jeep, mengeluarkan teropong Anda, dan melihat mereka merumput di lereng bukit, bulu berdebu, mereka menyatu dengan rumput. Itu adalah pemandangan yang kuat dan mendasar. Taman ini memiliki pusat informasi kecil dan kamger untuk pengunjung. Anda tidak hanya melihat seekor hewan, Anda melihat kebangkitan. Anda melihat sepotong stepa kuno yang liar dibawa kembali dari ambang kehancuran. Dari keajaiban yang hidup dan bernapas ini, kita beralih ke keajaiban yang terbuat dari batu, patung alam yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Itu adalah hewan batu raksasa, mengawasi lembah rahasia. Di Taman Nasional Gorky Trail, hanya dengan berkendara singkat dan mudah dari ibu kota, lanskap berubah secara dramatis. Stepa datar yang terbuka berganti menjadi lembah menakjubkan yang dipenuhi pegunungan yang ditutupi pinus, sungai jernih, dan formasi granit besar yang lapuk. Formasi batuan ini tersebar di mana-mana, menjulang dari lembah berumput dan lereng bukit berhutan seperti raksasa kuno yang sedang tidur. Tetapi satu, khususnya, menghentikan semua orang. Itu disebut Melchikad atau batu kura-kura. Dan itu terlihat persis seperti kura-kura raksasa. Kepalanya menunjuk ke timur, seolah-olah perlahan. Dengan sabar merangkak menuju matahari terbit. Benda ini kolosal, tingginya lebih dari 79 kaki. Itu bukan ukiran. Itu adalah kecelakaan alam yang lengkap, formasi geologi yang dipahat oleh jutaan tahun angin, hujan, dan es yang mengikis batu yang lebih lembut di sekitarnya. Dalam budaya Mongolia, kura-kura adalah simbol yang kuat dan sakral. Itu melambangkan keabadian, kekuatan, dan stabilitas. Anda akan melihat kura-kura batu yang lebih kecil menandai batas situs kuno seperti empat yang menjaga kota hantu Karakorum. Tetapi ini adalah induk dari semuanya.
Itu adalah landmark alam yang telah menjadi situs sakral. Anda akan melihat orang-orang lokal di sini berjalan searah jarum jam mengelilingi batu, tanda penghormatan tradisional. Anda juga akan melihat khadams yang merupakan syal sutra seremonial biru diikatkan pada pohon-pohon di dekatnya sebagai tanda penghormatan dan doa. Bagi para pelancong, ini adalah salah satu tempat yang paling mudah diakses dan populer di negara ini. Taman ini adalah tempat liburan akhir pekan favorit bagi orang-orang dari Ulaanbaatar, sehingga dikembangkan dengan baik. Anda dapat memanjat sisi batu, memanjat ke gua kecil di lehernya untuk pemandangan menakjubkan dari seluruh lembah. Daerah ini dipenuhi dengan kamp turis, mulai dari pengaturan dasar $15 per malam hingga kamp mewah dengan restoran lengkap, kamar mandi pribadi, dan lantai berpemanas yang dapat menelan biaya lebih dari $100 per malam. Anda dapat menunggang kuda melalui hutan, mendaki ke kuil meditasi Aryabal yang indah, atau mengunjungi keluarga nomaden setempat. Ini adalah rasa sempurna dan mudah dijangkau dari alam liar Mongolia. Tetapi taman yang lembut dan indah ini sangat kontras dengan tempat di mana separuh seluruh negara tinggal. Kita menuju ke ibu kota terdingin dan paling tercemar di bumi. Ini adalah Ulaanbaatar. Ini adalah kota kontradiksi brutal, tempat energi yang mengganggu dan kacau. Pertama, fakta yang paling mengejutkan. Ini adalah tanpa ragu ibu kota terdingin di planet ini. Pada bulan Januari, suhu rata-rata adalah -13 derajat Fahrenheit, tetapi bukan rata-rata yang membuat Anda terkejut. Itu adalah suhu dingin yang tiba-tiba. Suhu secara teratur turun hingga -30 atau -40 derajat. Secara halus, itu cukup dingin untuk membekukan kulit yang terbuka dalam hitungan menit. Udaranya sangat dingin sehingga terasa tajam seperti menghirup jarum kecil. Seluruh kota beroperasi dengan sistem pemanas bertenaga batu bara besar yang dibangun Soviet, dan Anda dapat melihat uap naik dari pipa dan lubang got di seluruh kota, membuatnya terlihat seperti seluruh tempat mendidih. Tetapi dingin bukan satu-satunya cerita. Kota ini adalah satu-satunya jantung yang berdenyut dari seluruh bangsa. Dari 3,3 juta orang Mongolia, lebih dari 1,5 juta dari mereka tinggal di sini. Itu adalah kekacauan yang kacau, menyebar, dan energik. Di tengah, Anda memiliki gedung pencakar langit modern, kaca dan baja, termasuk sebuah bangunan yang berbentuk seperti layar raksasa. Anda akan menemukan toko Louis Vuitton, restoran barbecue Korea kelas atas, dan bar funky seperti Grand Khan Irish Pub yang terkenal. Tetapi mengelilingi inti modern ini adalah blok tak berujung dari bangunan apartemen era Soviet yang runtuh, semuanya dicat dengan warna-warna kusam dan memudar. Dan mengelilingi itu adalah tantangan terbesar kota. Distrik Gerd. Ini adalah lingkungan luas yang tersebar luas dari tenda felt tradisional dan rumah kayu kecil darurat yang menaiki lereng bukit. Disinilah ratusan ribu penggembala nomaden telah menetap setelah kehilangan ternak mereka di musim dingin yang keras. Distrik-distrik ini tidak memiliki air mengalir, tidak ada sistem saluran pembuangan, dan yang paling penting, tidak ada pemanas sentral. Di musim dingin, setiap rumah ini membakar batu bara dan terkadang ban atau sampah di kompor kecil untuk mendapatkan panas. Asap dari kompor ini menetap di atas kota dalam kabut tebal, mencekik dan beracun, menjadikan Ulaanbaatar salah satu tempat paling tercemar di dunia selama bulan-bulan musim dingin. Udara memiliki rasa kimia dan jelaga. Namun kota itu tak terbantahkan hidup. Lalu lintas adalah salah satu yang terburuk yang pernah Anda lihat. Kemacetan konstan Land Cruiser dan Prius. Ada budaya pemuda yang dinamis, dengan artis hip-hop dan perancang busana yang memadukan motif tradisional Mongolia dengan gaya modern. Ada museum yang menarik seperti Museum Nasional Mongolia yang memberi Anda seluruh sejarah bangsa yang menyapu di bawah satu atap, dan Museum Pusat Dinosaurus Mongolia yang menyimpan beberapa penemuan paling terkenal di Gobi. Hotel ada di mana-mana. Anda dapat menemukan tempat tidur di asrama bersih dan populer seperti Golden Gobi seharga $10, atau mendapatkan kamar di hotel mewah seperti Shangri-La seharga $200 per malam. Di tengah kekacauan modern ini, pusat kedamaian dan spiritualitas yang kuat tetap ada. Tempat yang selamat dari pembersihan sehelai rambut. Itu memegang raksasa emas setinggi 87 kaki mengawasi kota. Di tengah hamparan beton dan kemacetan, lalu lintas Ulaanbaatar yang tak berujung, Anda menemukan jenis energi yang berbeda.
Ini adalah Biara Gandan, nama lengkapnya Gandan Tekchinlen, berarti tempat sukacita lengkap yang agung. Dan itu adalah biara aktif paling penting dan terbesar di negara ini. Dibandingkan dengan reruntuhan Ongi yang memilukan, Gandan adalah kisah kelangsungan hidup yang menakjubkan. Selama pembersihan tahun 1937, biara ditutup dan banyak biksunya dibawa pergi. Tetapi yang banyak diabaikan adalah bahwa kompleks utama itu sendiri diselamatkan. Pemerintah dalam langkah sinis konon menyimpannya sebagai pameran budaya tradisional untuk membuktikan kepada pengunjung asing bahwa mereka tidak menghancurkan sejarah. Itu adalah isyarat kosong, tetapi menyelamatkan tempat itu dari pembongkaran. Pada tahun 1944, itu dibuka kembali di bawah kontrol pemerintah yang ketat. Sebagai satu-satunya biara yang berfungsi di seluruh Mongolia, lebih merupakan museum daripada tempat ibadah. Tetapi setelah tahun 1990, dengan kedatangan demokrasi, itu meledak kembali ke kehidupan. Hari ini, lebih dari 100 biksu tinggal dan belajar di sini, dan suara lantunan mereka yang dalam, serak dan harmonis adalah detak jantung spiritual sejati kota itu. Saat Anda berjalan masuk, Anda akan melihat barisan orang Mongolia lanjut usia, wajah mereka berkerut, memutar roda doa silinder besar, mengirimkan doa dan berkat mereka ke dunia. Udara tebal dengan bau manis dan tajam dari dupa juniper yang terbakar yang mengepul dari oven batu. Tetapi acara utamanya ada di kuil utama, sebuah bangunan putih tinggi di bagian belakang kompleks. Anda melepaskan sepatu Anda, melangkah ke dalam kegelapan, dan Anda harus mendongak ke belakang. Anda berdiri di kaki patung emas Avalokiteshvara, Buddha Welas Asih. Tingginya 87 kaki, mencapai dari lantai ke langit-langit. Itu sangat besar, sehingga Anda hampir tidak bisa melihat semuanya sekaligus. Patung ini sebenarnya adalah pengganti patung asli yang luar biasa, dibangun pada awal tahun 1900-an, dibongkar dan dilaporkan diangkut oleh pasukan Soviet pada tahun 1938, nasibnya tidak diketahui. Yang baru ini dibangun pada tahun 1996, didanai oleh sumbangan dari seluruh Mongolia dan dunia. Itu ditutupi daun emas dan dihiasi dengan ribuan batu mulia. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, menakjubkan, simbol kuat kelahiran kembali iman di Mongolia. Itu adalah tempat yang wajib dilihat di ibu kota, tempat kedamaian yang mendalam dan nyata di kota yang jarang jika pernah berhenti bergerak. Dari pusat spiritual, kita beralih ke pusat politik hanya beberapa blok jauhnya. Seorang panglima perang perunggu besar duduk menghakimi masa depan bangsa. Setiap ibu kota memiliki alun-alun pusat, tetapi tidak ada yang terasa persis seperti ini. Ini adalah alun-alun Sukhbaatar, jantung resmi dan berdenyut dari Ulaan Batar dan seluruh Mongolia. Dan itu sangat besar. Ini adalah hamparan luas dari trotoar, lebih dari 300.000 kaki persegi, begitu besar sehingga bisa terasa anehnya kosong, bahkan dengan ratusan orang di dalamnya. Disinilah sejarah dibuat. Disinilah parade besar era Soviet berlangsung. Disinilah pada tahun 1990, protes damai diadakan dalam dingin yang membekukan, yang mengarah pada jatuhnya komunisme dan kelahiran demokrasi baru. Disinilah bangsa berkumpul untuk merayakan. Selama puluhan tahun, itu dinamai Damdin Sukhbaatar, pahlawan merah, dari revolusi tahun 1921 yang menjadikan Mongolia negara komunis. Patungnya menunjukkan dia di atas kuda dengan terangkat dalam pose revolusioner klasik, masih berdiri di tengah alun-alun. Tetapi hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah bahwa pada tahun 2013, alun-alun itu secara resmi diganti namanya menjadi alun-alun Genghis Khan, karena negara terus merangkul masa lalu kekaisarannya daripada masa komunisnya yang lebih baru. Meskipun sejujurnya semua orang, dari sopir taksi hingga penduduk setempat, masih menyebutnya alun-alun Sukhbaatar. Seluruh ruang didominasi oleh satu bangunan, gedung parlemen atau istana pemerintah, yang besar, abu-abu, dan megah. Itu adalah bagian klasik dari arsitektur gaya Soviet. Tetapi pada tahun 2006, sebuah monumen baru yang masif ditambahkan ke depannya. Dan bagian depan dan tengah, duduk di kolonade besar, adalah patung perunggu baru yang sangat besar dari Genghis Khan sendiri, duduk di atas takhta, memandang ke alun-alun dengan kehadiran yang kuat dan merenung. Dia diapit oleh dua jenderal terbesarnya, Boorchu dan Mukhali,
dan di sayap terjauh adalah patung Ogedei dan Kublai, putra dan cucunya. Ini adalah pusat segalanya. Di satu sisi, Anda memiliki gedung opera dan balet negara yang bersejarah. Di sisi lain, Blue Sky Tower yang modern, kaca dan baja, simbol Mongolia baru. Anda akan melihat anak-anak bermain skateboard, keluarga berfoto, dan politisi bergegas ke istana. Selama Festival Naadam, disinilah upacara pembukaan dimulai. Itu adalah titik nol dari mana semua jarak di Mongolia diukur. Ini adalah tempat dengan skala dan kekuatan yang luar biasa. Tetapi ada monumen lain di kota itu yang menceritakan kisah yang sangat berbeda dan jauh lebih rumit tentang masa lalu negara itu. Itu adalah monumen terlupakan di atas bukit, ucapan terima kasih kepada mantan teman. Di bukit tinggi di selatan Ulaan Batar, monumen melingkar yang aneh memandang ke seluruh kota. Ini adalah Memorial Zaisan. Untuk sampai ke sana, Anda harus menaiki 300 anak tangga yang berkelok-kelok. Saat Anda mendaki, Anda akan dihadiahi pemandangan panorama tunggal terbaik ibu kota. Dari atas, Anda dapat melihat seluruh hamparan, dari pusat kota beton dan pembangkit listrik tenaga batu bara yang masif, hingga distrik Ger yang menaiki bukit-bukit yang jauh, semuanya terletak di lembah Sungai Tuul. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan dan menyapu. Tetapi, monumen itu sendiri adalah yang benar-benar menarik. Itu adalah peninggalan kapsul waktu dari era lain. Itu dibangun oleh Soviet pada tahun 1979 sebagai monumen untuk tentara tak dikenal. Dan yang lebih penting, untuk merayakan persahabatan yang tak terpecahkan antara Uni Soviet dan Mongolia. Bagian tengahnya adalah mural mosaik melingkar raksasa di bagian dalam cincin. Itu adalah seni propaganda Soviet klasik yang berlebihan dan sebenarnya indah dengan caranya sendiri. Satu panel menunjukkan Soviet mengalahkan Jepang yang telah mengancam perbatasan Mongolia pada tahun 1939. Panel lain menunjukkan program luar angkasa Soviet yang mulia yang membawa seorang pria Mongolia ke luar angkasa. Di tengah adalah adegan heroik dari kawan-kawan Rusia dan Mongolia, tentara dan warga bergandengan tangan merayakan aliansi mereka, semuanya di bawah tatapan Lenin. Tetapi hari ini, ikatan itu hilang. Uni Soviet tidak ada. Memorial itu, meskipun masih menjadi tempat populer bagi pasangan muda dan turis, perlahan-lahan runtuh. Catnya memudar dan betonnya terkelupas. Apa yang banyak diabaikan adalah ironi di dasar bukit. Tepat di sebelah monumen agung untuk komunisme ini, patung Buddha emas raksasa setinggi 100 kaki telah dibangun. Dan tepat di bawah itu, kapitalisme telah tiba dalam bentuk apartemen mewah, komunitas berpagar, dan pusat perbelanjaan. Itu adalah gambaran sempurna Mongolia hari ini, sebuah bangsa yang terjebak di antara masa lalu kekaisarannya, sejarah komunisnya, dan masa depan kapitalisnya yang bergerak cepat, semuanya terlihat dari satu puncak bukit. Sekarang, kita meninggalkan kota. Kita meninggalkan beton dan kabut asap dan menuju selatan ke lanskap paling terkenal dan paling ditakuti dari semuanya. Kita menuju ke tempat yang mencakup sepertiga dari seluruh negara. Ketika Anda mendengar Gurun Gobi, Anda mungkin membayangkan bukit pasir bergulir tanpa akhir, seperti Sahara. Ya, Anda kebanyakan salah. Hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda tentang Gobi adalah bahwa hanya sekitar 5% dari itu adalah pasir. Sisanya adalah hamparan yang luas dan membingungkan dari dataran kerikil, pegunungan berbatu, tanah kering dan retak. Dan yang mengejutkan, area seperti stepa dengan semak-semak rendah. Tempat ini sangat besar. Ini mencakup sepertiga Mongolia dan membentang jauh ke Tiongkok. Dan itu adalah tanah ekstrim yang luar biasa. Ini bukan gurun panas seperti Sahara. Ini adalah gurun dingin. Di musim panas, suhu di lantai gurun bisa melonjak hingga 104 derajat Fahrenheit, cukup panas untuk menggoreng telur. Tetapi di musim dingin, itu menjadi lanskap neraka yang beku. Dan ditiup angin, turun hingga minus 40 derajat Fahrenheit yang mengakhiri hidup. Ini adalah salah satu lingkungan paling tak kenal ampun di bumi. Namun, kehidupan ada di sini. Itu keras kepala, tangguh, dan langka. Ini adalah tempat perlindungan terakhir bagi beruang Gobi yang terancam punah atau mazalai. Hingga tahun 2022, hanya ada sekitar 51 dari mereka yang tersisa di dunia. Mereka bertahan hidup dengan memakan akar, serangga, dan beberapa buah beri yang bisa mereka temukan. Gobi juga merupakan rumah bagi kawanan unta baktria berpunuk dua yang diadaptasi dengan sempurna terhadap dingin,
keledai liar yang disebut hulan, dan macan tutul salju yang sulit ditangkap yang mengintai pegunungan tinggi yang memotong gurun. Bagi para pelancong, Gobi adalah petualangan pamungkas. Anda tidak bisa melakukan ini sendiri. Anda harus menyewa pemandu dan kendaraan 4x4. Anda akan berkendara selama berhari-hari, terkadang tidak melihat orang lain, menginap di kamger yang dikelola oleh keluarga nomaden. Keluarga-keluarga ini adalah beberapa orang paling tangguh dan paling ramah di bumi. Mereka memelihara unta dan kambing di tempat yang hampir tidak ada air. Anda akan minum su te tsai, teh susu asin, dan bahkan mungkin mencoba airak yang terbuat dari susu unta, yang merupakan rasa yang diperoleh. Anda akan makan makanan yang dimasak di atas api yang didorong oleh kotoran hewan kering, karena tidak ada pohon. Dan Anda akan belajar seperti apa suara keheningan mutlak yang nyata. Di malam hari, langit begitu bersih dari polusi cahaya sehingga Bima Sakti terlihat seperti awan tebal yang dicap. Gurun ini juga merupakan impian ahli paleontologi. Disinilah pada tahun 1920, penjelajah Roy Chapman Andrews pertama kali menemukan sarang telur dinosaurus, membuktikan untuk pertama kalinya bahwa dinosaurus bertelur. Ini secara harfiah adalah kuburan dinosaurus. Gurun ini adalah tanah banyak keajaiban. Dan salah satunya, Anda bisa mendengarnya sebelum Anda bisa melihatnya. Kita menuju ke gunung pasir yang menyanyikan lagu yang dalam dan menghantui. Di selatan Gurun Gobi yang dalam terletak Hongorin Els. Ini adalah gundukan pasir bernyanyi, dan itu adalah 5% Gobi yang Anda bayangkan. Tetapi mereka lebih megah, lebih agung daripada yang bisa Anda bayangkan. Ini bukan hanya sebidang pasir. Ini adalah sungai besar, selebar 10 mil, sepanjang 80 mil, dari bukit pasir yang menjulang tinggi, terjebak di antara dua pegunungan berbatu gelap. Puncak tertinggi yang dikenal sebagai Duut Mankan atau gundukan pasir bernyanyi, menjulang lebih dari 640 kaki dari dasar gurun datar. Itu setinggi gedung pencakar langit 60 lantai. Mereka mendapatkan nama mereka dari fenomena yang aneh, menghantui, dan sedikit menakutkan. Ketika angin kencang atau ketika sejumlah besar pasir meluncur di permukaan bukit pasir yang dapat Anda picu dengan meluncur ke bawah sendiri, itu menciptakan suara yang dalam, bergetar dan mengerang. Itu adalah dengungan frekuensi rendah yang Anda rasakan di dada Anda sebanyak yang Anda dengar dengan telinga Anda. Kedengarannya seperti pesawat baling-baling terbang rendah atau nada cello yang dalam. Para ilmuwan mengatakan itu disebabkan oleh gesekan miliaran butir pasir, semuanya berukuran sama, meluncur di atas satu sama lain. Tetapi legenda setempat adalah bahwa itu adalah lagu seorang putri cantik yang dikubur di bawah pasir oleh saingan yang cemburu. Berdiri di dasar, mendengar raungan rendah ini bergema melintasi gurun, adalah pengalaman yang akan tinggal bersama Anda selamanya. Mendaki ke puncak adalah, secara halus, olahraga. Itu adalah kerja keras yang brutal, satu langkah maju, setengah langkah mundur di pasir lembut dan curam. Punggung bukit sangat tajam sehingga terlihat seperti mata pisau. Itu bisa memakan waktu lebih dari 1 jam dan kaki Anda akan terasa seperti jeli. Tetapi hadiahnya adalah salah satu pemandangan terbesar di bumi. Dari punggungan setipis silet di atas, Anda dapat melihat seluruh gurun. Di satu sisi, lautan pasir emas tak berujung. Di sisi lain, oasis hijau sempit, sungai kecil yang mengalir di sepanjang dasar bukit pasir, memberikan kehidupan pada sehelai rumput tipis dan anehnya danau kecil. Anda akan menginap di Kemger, seperti Gobi Erdene, tepat di kaki bukit pasir. Aktivitas paling populer selain mendaki adalah menunggang unta. Anda akan menunggang unta Baktria berpunuk 2, perjalanan lambat dan bergoyang di sepanjang dasar bukit pasir saat matahari terbenam. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah September, ketika panas musim panas yang brutal telah memudar dan udara bersih dan segar. Dari keajaiban suara ini, kita beralih ke keajaiban penglihatan. Tempat yang terlihat seperti kota yang hilang dari dunia lain. Tebing-tebing ini terlihat seperti kuil yang hancur, tetapi mereka menyembunyikan rahasia dari dasar laut. Ini adalah Tsagaan Suvarga, stupa putih. Terletak di Gobi Tengah, tempat ini tidak terlihat nyata. Ini adalah serangkaian tebing terjal yang masif, terkikis selama jutaan tahun menjadi bentuk-bentuk fantastis dan aneh. Dari kejauhan, mereka terlihat seperti reruntuhan kota bertingkat kuno yang luas, atau barisan stupa raksasa yang runtuh. Mereka berlapis warna pastel yang cemerlang, putih, merah muda, merah, dan oranye. Tebing-tebing itu tingginya lebih dari 130 kaki dan membentang hampir 1/4 mil. Itu adalah keajaiban geologis, karya seni alam yang menakjubkan. Tetapi bagian yang paling menakjubkan adalah apa tempat ini. Anda berdiri di dasar lautan kuno.
Puluhan juta tahun yang lalu, seluruh area ini berada di bawah air. Lapisan berwarna-warni ini adalah sedimen, pasir, dan lumpur yang terkompresi dari dasar laut. Dan karena itu, ini adalah harta karun untuk fosil. Saat Anda berjalan di sepanjang dasar tebing, Anda benar-benar berjalan di atas sisa-sisa makhluk laut purba. Anda dapat menemukan fosil cangkang laut, cangkang siput kuno, dan kehidupan laut lainnya. Semuanya diawetkan dalam batu gurun kering dan berkapur. Bagi para pelancong, ini adalah impian fotografer. Waktu terbaik untuk berada di sini adalah saat matahari terbit atau terbenam. Ketika cahaya sudut rendah menyentuh tebing, warnanya meletus. Batu kapur putih yang memberi nama stupa pada tebing bersinar di antara warna merah tua dan oranye. Itu adalah lanskap sublime dan asing. Anda dapat mendaki turun ke ngarai dan menjelajahi formasi aneh, merasa seperti Anda berada di Mars. Camp Gear terdekat seperti Sagaan Sufarga Gear Camp menawarkan tempat menginap dengan pemandangan langsung ke tebing. Ini adalah pengingat yang kuat dan merendahkan bahwa gurun ini yang kini didefinisikan oleh kekeringannya yang ekstrim, dulunya adalah tempat air dan kehidupan yang melimpah. Dari ngarai terbuka yang luas ini, kita menuju ke tempat yang merupakan kebalikannya, hutan batu rahasia. Itu adalah labirin pilar granit yang menyembunyikan reruntuhan kuil yang hilang. Di tengah stepa Gobi yang datar dan menyapu, hanya padang rumput sejauh mata memandang, tanah tiba-tiba meletus. Ini adalah Baga Gazrin Chulu atau batu tanah kecil. Itu adalah benteng alam, area seluas 25 mil persegi dari batu-batu granit yang kacau, ditumpuk, dan formasi batu yang menjulang tinggi. Itu adalah hutan batu, menciptakan labirin ngarai sempit, lembah tersembunyi, dan gua rahasia. Lanskap aneh ini menjulang lebih dari 5.600 kaki. Pulau granit dataran tinggi di lautan rumput. Tempat ini telah menjadi tempat perlindungan selama berabad-abad. Penggembala akan menyembunyikan ternak mereka di sini selama badai salju. Penjahat dan pencuri kuda akan menggunakannya sebagai tempat persembunyian. Tetapi itu juga merupakan tempat kekuatan spiritual. Terselip di ngarai sempit yang terlindungi, tersembunyi dari angin, adalah reruntuhan biara abad ke-17. Anda dapat melihat dinding batu kuil kecil yang runtuh, dibangun tepat di tepi tebing granit. Para biksu datang ke sini untuk bermeditasi dalam isolasi total, dilindungi dari dunia oleh labirin batu. Bahkan ada gua kecil di mana seorang biksu terkenal dikatakan pernah tinggal dengan kolam air jernih yang menurut penduduk setempat dapat menyembuhkan penyakit mata. Anda harus meremas melalui celah sempit di batu untuk menemukannya. Bagi pengunjung, ini adalah surga eksplorasi. Anda dapat menghabiskan satu hari memanjat batu, meremas melalui lorong-lorong sempit, dan menemukan reruntuhan biara. Batu-batu itu sendiri indah, ditutupi licin hijau cerah dan oranye yang terlihat listrik di antara batu abu-abu. Itu juga tempat yang bagus untuk melihat satwa liar seperti ibex, kambing gunung liar, dan argali, domba liar, melompat dengan mudah dari tebing ke tebing. Beberapa Camp Gear terletak di dekat pintu masuk, menjadikannya tempat yang mudah untuk menghabiskan malam. Ini adalah lanskap yang surreal, hampir magis yang terasa sangat berbeda dari Gobi lainnya. Tetapi trik Gobi yang paling aneh masih akan datang. Tempat di mana api dan es bertemu dengan cara yang seharusnya tidak mungkin. Kita akan pergi ke ngarai di gurun yang dipenuhi es padat di tengah musim panas. Ini adalah Yolin Am atau lembah mulut burung nasar. Itu adalah ngarai yang dalam dan sempit di pegunungan Gobi Gurfan Saikan, dan itu menyimpan rahasia yang menentang semua logika. Ini adalah gurun Gobi. Di musim panas, suhu di wilayah ini dapat dengan mudah mencapai 100 derajat Fahrenheit. Anda akan berkeringat saat Anda berkendara ke pintu masuk. Tetapi saat Anda berjalan lebih dalam ke ngarai ini, udara menjadi dingin. Dinding batu tinggi menjadi sangat dekat sehingga menghalangi matahari, meninggalkan bagian bawah dalam bayangan permanen. Dan kemudian Anda melihatnya, ladang es padat dan tebal, gletser, di tengah gurun panas yang membakar. Bagaimana ini mungkin? Lembah ini sangat dalam dan sangat sempit, sehingga sinar matahari tidak pernah mencapai bagian bawah. Aliran yang mengalir melaluinya membeku padat setiap musim dingin, menciptakan ladang es yang masif. Naungannya begitu lengkap sehingga esnya hanya tidak meleleh. Setidaknya dulunya tidak, pada masa jayanya ladang es akan sepanjang beberapa mil dan setebal berkaki-kaki. Anda bisa berjalan di atasnya di tengah bulan Juli. Apa yang banyak diabaikan adalah bahwa karena perubahan iklim global, es sepanjang tahun menyusut. Dalam tahun-tahun terakhir, seringkali meleleh pada akhir Agustus atau September. Tetapi bahkan ketika es hilang, ngarai tetap dingin secara mengejutkan dan menyegarkan. Nama mulut burung nasar berasal dari Lammergeier,
burung nasar raksasa yang bersarang di tebing tinggi. Anda akan melihat mereka membubung di atas kepala, rentang sayap 10 kaki. Mereka memberikan bayangan di lantai ngarai. Burung-burung ini terkenal karena menjatuhkan tulang dari ketinggian besar untuk memecahkannya di atas batu. Daerah ini juga merupakan surga bagi ibex dan domba argali yang sering dapat Anda lihat di punggungan tinggi. Perjalanan ke sana adalah bagian dari kesenangan. Anda berkendara ke tempat parkir dan kemudian mendaki sekitar 1 mil ke ngarai. Atau Anda dapat menyewa kuda dari pemandu lokal dengan beberapa dolar untuk naik ke ngarai, suara tapak kuda bergema di dinding batu sempit. Ini adalah iklim mikro sejati, keajaiban alam. Tetapi ini bukan satu-satunya lokasi Gobi yang terkenal dengan warnanya. Kita akan pergi ke tempat yang terlihat seperti terbakar. Tebing-tebing ini berwarna darah, dan disinilah sejarah ditulis ulang. Ini adalah Bayan Zak, tetapi dunia mengenalnya dengan nama yang diberikan kepadanya pada tahun 1920-an oleh penjelajah Amerika dan inspirasi kehidupan nyata untuk Indiana Jones, Roy Chapman Andrews. Dia menyebutnya tebing menyala, dan mereka spektakuler. Ini bukan ngarai besar, tetapi serangkaian tebing batu pasir merah menyala yang dramatis yang menjulang dari dasar gurun datar. Mereka terbuat dari batu lunak dan rapuh dari formasi Jadokta. Untuk sebagian besar hari, mereka mengesankan. Tetapi saat matahari terbenam, mereka menjadi hidup. Matahari terbenam menyentuh batu merah dan seluruh lanskap terlihat seperti telah dibakar. Warnanya sangat intens, sangat cerah, terlihat sama sekali tidak nyata. Tetapi keindahan tempat ini hanya separuh dari cerita. Secara halus, ini adalah salah satu situs paleontologi paling penting di bumi. Pada tahun 1923, Roy Chapman Andrews berada di sini memimpin ekspedisi besar, mencari tulang belulang manusia purba. Dia tidak menemukan apapun. Dia menemukan sesuatu yang jauh lebih baik. Dia menemukan telur dinosaurus pertama yang diakui secara ilmiah. Sebelum ini, tidak ada yang yakin apakah dinosaurus bertelur seperti reptil atau melahirkan anak hidup. Bayan Zak memecahkan misteri itu. Dia menemukan sarang dari apa yang dia pikir adalah telur Protoceratops. Bertahun-tahun kemudian, ditemukan bahwa itu sebenarnya adalah telur Oviraptor yang telah menyerbu sarang. Timnya juga menemukan fosil Velociraptor yang terkunci dalam pertempuran dengan Protoceratops, salah satu fosil paling terkenal yang pernah ditemukan. Mereka menemukan spesies baru, kerangka yang tak terhitung jumlahnya, dan menempatkan gurun Gobi di peta sebagai Mekah bagi pemburu dinosaurus. Hari ini, Anda dapat berjalan melalui tebing yang sama, di mana dia membuat penemuan yang mengubah dunia. Tidak ada pagar, tidak ada area terlarang. Anda dapat memanjat batu lunak dan rapuh dan menjelajahi parit. Anda harus berhati-hati agar tidak merusak apapun, tetapi perasaan berjalan melalui kuburan dinosaurus ini luar biasa. Anda dapat melihat fragmen kecil putih dari tulang yang membatu hanya tergeletak di tanah. Anda akan menginap di Camp Ger dengan pemandangan tebing yang sempurna, menyaksikannya menyala saat matahari terbenam. Dari Gobi, kita terbang ke barat, ke tanah puncak bergerigi, tradisi kuno, dan atap Mongolia. Kita akan pergi ke pegunungan Altai, di mana 4 negara bertabrakan. Ini adalah pegunungan Altai, barat liar Mongolia. Ini bukan stepa yang bergulir. Ini adalah dunia yang mentah, terjal, dan terpencil dari puncak yang tajam, tertutup salju, gletser yang luas, dan danau berwarna biru kehijauan yang dalam. Altai adalah sistem pegunungan yang sangat besar yang membentuk persimpangan 4 negara, Mongolia, Tiongkok, Rusia, dan Kazakhstan. Ini adalah salah satu area hutan belantara yang paling terpencil dan tak tersentuh yang tersisa di planet ini. Taman Nasional Altai Tavan Bogd, area yang dilindungi seluas lebih dari 2.400 mil persegi, adalah jantung dari wilayah ini. Ini adalah tanah superlatif. Ini adalah rumah bagi macan tutul salju yang sulit ditangkap. Salah satu kucing besar yang paling terancam punah dan indah di dunia. Bulunya yang tebal, abu-abu berasap memungkinkannya menghilang ke dalam tebing berbatu. Disinilah juga Anda akan menemukan kawanan besar domba argali yang memiliki tanduk terbesar dari domba manapun di dunia, dan ibex yang tampaknya menentang gravitasi di tebing. Ini bukan tempat untuk turis biasa. Ini adalah petualangan dataran tinggi. Sampai di sini membutuhkan penerbangan domestik dari Ulaan Batar ke kota Olgi, ibu kota provinsi Bayan Olgi, diikuti oleh perjalanan darat yang panjang, berat, dan multi-hari dengan jeep 4x4. Tetapi hadiahnya adalah lanskap yang pada dasarnya akan mengubah Anda. Anda akan melihat sungai yang jernih, lembah luas yang dipenuhi gundukan pemakaman kuno yang disebut Khirik Surs, dan keluarga nomaden yang bukan Mongol Khalq, tetapi sebagian besar Kazakh dan Tufan
kelompok etnis yang berbeda dengan bahasa dan tradisi mereka sendiri. Daerah ini juga merupakan situs warisan dunia UNESCO, bukan hanya untuk alamnya, tetapi untuk budayanya. Kompleks petroglifik Altai Mongolia berisi ribuan ukiran batu, beberapa berasal dari 12.000 tahun yang lalu. Ini adalah tanah raksasa. Dan di tanah raksasa ini, satu puncak berdiri di atas mereka semua. Itu adalah titik tertinggi di negara itu, takhta beku yang diselimuti gletser. Ini adalah puncak Huiten, namanya secara harfiah berarti puncak dingin. Dan itu adalah titik tertinggi di seluruh Mongolia, berdiri di 14.350 kaki. Itu adalah mahkota permata dari masif Tavan Bogd, yang berarti 5 orang suci. Sekelompok 5 puncak sakral yang diselimuti gletser yang membentuk perbatasan. Puncak Huiten sangat tinggi, sehingga dari puncaknya Anda dapat melihat ke bawah ke perbatasan Tiongkok dan Rusia, semuanya bertemu dalam satu panorama beku yang luar biasa. Mendaki puncak ini bukanlah pendakian. Ini adalah ekspedisi pendakian gunung yang serius dan menuntut. Anda tidak bisa begitu saja muncul dan melakukannya. Perjalanan berpemandu yang khas memakan waktu sekitar 10 hari. Itu dimulai dengan perjalanan multihari menggunakan unta untuk membawa perlengkapan ke kem dasar 3.000 meter, 9.800 kaki. Dari sana, Anda harus menyesuaikan diri dengan udara tipis, seringkali dengan mendaki puncak terdekat yang lebih kecil, seperti puncak Malchin pada ketinggian 13.287 kaki. Malchin sendiri merupakan pendakian yang panjang dan sulit, tetapi tidak memerlukan perlengkapan teknis. Pendakian terakhir Huiten, bagaimanapun, adalah urusan yang sesungguhnya. Itu membutuhkan tali temali dengan satu tim, mengenakan krampon, paku logam untuk sepatu bot Anda, dan membawa kapak es. Anda harus melintasi gletser Potanin yang masif, gletser terpanjang di Mongolia, dengan hati-hati menavigasi di sekitar krevas yang merupakan retakan dalam tersembunyi dan berpotensi mematikan di es. Pendakiannya melelahkan, dimulai sebelum fajar, dan merupakan pendakian dataran tinggi yang menuntut fisik. Tetapi hadiahnya adalah dunia. Berdiri di puncak itu, di atap Mongolia, dengan tidak ada apa-apa selain es, batu, dan langit di sekitar Anda, adalah pencapaian yang hanya akan dialami oleh sedikit orang. Tetapi Anda tidak harus menjadi pendaki elit untuk melihat sejarah Altai. Kisah tanah ini tertulis di atas batu untuk dilihat siapapun. Itu adalah galeri seni 12.000 tahun, diukir di batu. Tersebar di pegunungan Altai, terutama di lembah dekat Tavan Bogd, terdapat lebih dari 10.000 ukiran batu kuno atau petroglif. Ini adalah salah satu koleksi seni zaman batu dan zaman perunggu terbesar dan paling terawat di dunia. Ini adalah galeri seni terbuka yang luas yang menceritakan kisah kemanusiaan di wilayah ini selama periode 12.000 tahun. Ini adalah situs warisan dunia UNESCO. Dan ketika Anda melihatnya, Anda mengerti mengapa. Ini bukan sosok tongkat yang kasar. Itu adalah gambar yang jelas dan mendetail yang diukir di batu berwarna karat gelap di lereng gunung. Gambar-gambar paling awal dari era Paleolitik sekitar 11.000 tahun yang lalu menunjukkan dunia yang berbeda. Para pengukir mengukir mammoth besar, badak berbulu, dan rusa raksasa. Itu adalah saat ketika lembah ini adalah habitat yang subur dan berhutan untuk hewan-hewan besar. Saat Anda berjalan melalui lembah, Anda benar-benar dapat melihat seni berubah dari waktu ke waktu, seperti bab-bab dalam satu buku. Ukiran zaman perunggu yang lebih baru, dari sekitar 3.000 tahun yang lalu, menunjukkan awal mula nomadisme. Anda melihat gambar pemburu dengan busur, kawanan ibex, dan gambar pertama orang di atas kuda, menggiring hewan mereka. Anda bahkan dapat melihat adegan ritual, dengan sosok seperti syaman, lengan terentang, menari. Yang sangat luar biasa adalah aksesibilitasnya. Ini tidak diikat di museum. Anda ada di sana. Anda mendaki melalui lembah terpencil dan pemandu. Anda hanya akan menunjuk ke batu besar. Dan Anda akan melihatnya. Ukiran mammoth 10.000 tahun. Hanya duduk di sana, terbuka untuk angin dan salju. Itu adalah koneksi langsung, fisik, dan sangat merendahkan hati dengan orang-orang yang tinggal di tempat yang persis sama ini ribuan dan ribuan tahun sebelum kekaisaran manapun. Dan wilayah ini masih merupakan rumah bagi salah satu tradisi budaya paling unik di bumi, kemitraan antara manusia dan binatang buas yang terlihat seperti sesuatu dari novel fantasi. Mereka adalah orang-orang terakhir di bumi yang berburu dengan elang emas. Di lembah tinggi provinsi Bayan Ölci, di ujung barat, tinggallah orang-orang nomaden Kazakh. Dan mereka mempraktikkan tradisi yang setidaknya 1.000 tahun. Mereka berburu dengan elang emas. Ini bukan burung kecil.
seekor elang emas betina yang lebih disukai untuk berburu karena ia lebih besar dan lebih agresif dapat memiliki rentang sayap lebih dari 7 kaki dan berat hingga 15 pon. Para pemburu yang dikenal sebagai burkitshi tidak membesarkan burung-burung ini dari anak ayam. Mereka menangkapnya dari sarang ketika mereka masih muda, tugas berbahaya dan sulit yang melibatkan memanjat tebing terjal. Mereka kemudian melatih elang, membentuk ikatan yang dalam, pribadi, satu-satu dengannya, yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ini adalah kemitraan sejati. Sang pemburu di atas kudanya, mengenakan mantel bulu tebal dan topi bulu rubah, akan berkendara ke puncak punggungan gunung. Elang, bertengger di lengan, bersarung tangannya yang tebal, akan memindai lembah di bawah dengan mata 8 kali lebih tajam daripada mata manusia. Ketika ia melihat rubah, kelinci, atau bahkan serigala kecil, pemburu melepaskannya. Elang menyelam, rudal berbulu yang mencapai kecepatan lebih dari 150 mil per jam untuk melakukan tangkapan. Pemburu kemudian berbagi hadiah dengan burungnya. Tradisi ini hampir secara eksklusif diturunkan dari ayah ke anak. Tetapi baru-baru ini, ia mendapatkan ketenaran di seluruh dunia dari film dokumenter 2016 The Eagle Huntress, yang menceritakan kisah Aisholpan, seorang gadis berusia 13 tahun yang berlatih untuk menjadi pemburu elang wanita yang pertama kali dalam keluarganya. Waktu terbaik untuk melihat tradisi ini adalah pada awal Oktober di Festival Elang Emas yang diadakan tepat di luar kota Ulgi. Puluhan pemburu berkumpul untuk memamerkan keterampilan mereka, mantel bulu tradisional mereka, dan burung-burung megah mereka. Mereka berkompetisi dalam acara-acara seperti memanggil elang mereka ke lengan mereka dari atas tebing, menguji kekuatan ikatan mereka. Itu adalah tradisi yang spektakuler, kuat, dan sangat nyata. Setelah sekitar 10 tahun kemitraan, para pemburu melakukan sesuatu yang menakjubkan. Mereka mengadakan upacara dan melepaskan elang kesayangan mereka kembali ke alam liar sehingga ia dapat berkembang biak dan menjalani sisa hidupnya. Dari barat yang terjal dan kering, kita sekarang terbang ke utara yang jauh, ke tempat yang lebih mirip Siberia daripada Mongolia. Itu adalah lautan air sebening kristal yang begitu murni, Anda bisa meminumnya langsung dari danau. Ini adalah Danau Khovskol, dan itu adalah raksasa. Ini adalah danau air tawar terbesar di Mongolia, menampung 70% dari seluruh air tawar negara itu. Untuk menempatkan itu, dalam perspektif, satu danau ini menampung sekitar 0,4% dari semua air tawar di seluruh planet ini. Ini adalah danau kuno, terbentuk jutaan tahun yang lalu, dan sangat dalam, lebih dari 860 kaki. Airnya sangat murni, begitu bersih dan sangat jernih sehingga Anda bisa melihat ke bawah sejauh puluhan kaki. Penduduk setempat menyebutnya Mutiara Biru Tua, dan itu sangat luas, mereka sering hanya menyebutnya lautan. Itu adalah bagian dari Taman Nasional, dan lanskapnya adalah kejutan total setelah Gobi. Ini bukan gurun, ini adalah dunia seperti Siberia, dari hutan pinus tebal yang disebut taiga, padang rumput hijau subur yang penuh dengan bunga liar, dan kawanan yak dan rusa kutub. Danau ini secara geologis terhubung oleh sungai bawah tanah ke kakak perempuannya, Danau Baikal di Rusia, yang berada tepat di seberang perbatasan. Bagi para pelancong, ini adalah surga. Anda dapat menginap di Kemger tepat di garis pantai, bangun dengan suara air yang menampar. Anda dapat pergi hiking di hutan, menunggang kuda di sepanjang pantai, atau melakukan perjalanan perahu. Bahkan ada kapal Rusia tua yang disebut Sukhbaatar, dibangun pada tahun 1910, yang masih membawa pengunjung dalam tur. Di musim dingin, danau menjadi keajaiban jenis lain. Ia membeku padat dengan es setebal lebih dari 3 kaki. Itu menjadi jalan raya utama, dan penduduk setempat mengendarai truk, jeep, dan kereta luncur kuda mereka tepat melintasinya, menciptakan jalan pintas yang tidak mungkin di musim panas. Itu juga merupakan rumah bagi festival es yang spektakuler, dengan patung-patung es besar, seluncur es, dan balap kereta luncur kuda. Ini adalah tempat keindahan alam yang murni, hampir luar biasa. Dan di hutan yang dalam dan terpencil di sekitar danau ini, sekelompok kecil orang menjalani kehidupan yang tampaknya berasal dari buku cerita. Mereka adalah penggembala rusa kutub terakhir di Mongolia, dan mereka tinggal di tepe, tersembunyi di hutan taiga yang dalam dan terpencil di utara Danau Khovskol, di daerah yang hanya dapat Anda capai setelah berhari-hari perjalanan dengan jeep, dan kemudian di atas kuda, tinggallah salah satu kelompok etnis terkecil dan paling unik di bumi, orang-orang Duha atau Saatan. Hanya tersisa sekitar 40 hingga 80 keluarga, mungkin 400 orang secara total. Dan seluruh cara hidup mereka, seluruh budaya mereka berputar di sekitar satu hewan, rusa kutub. Mereka adalah penggembala rusa kutub nomaden sejati.
Mereka tidak tinggal di Ger seperti Mongolia lainnya. Mereka tinggal di tepe atau URTS, yang merupakan tenda kerucut yang terbuat dari tiang dan kanvas, mirip dengan penduduk asli Amerika karena lebih mudah dipindahkan melalui hutan. Ikatan mereka dengan rusa kutub adalah segalanya. Mereka meminum susu rusa kutub yang kaya, berlemak. Mereka membuat keju darinya, dan mereka menggunakan hewan-hewan itu untuk transportasi, menungganginya melalui hutan lebat dan berlumut. Apa yang banyak diabaikan adalah bahwa mereka hampir tidak pernah memakan rusa kutub mereka. Hewan-hewan itu terlalu berharga bagi mereka, seperti anggota keluarga. Mereka berburu hewan liar untuk daging. Mereka memindahkan kamp mereka 5 hingga 10 kali setahun, migrasi yang sulit dan lambat untuk mencari lumut khusus yang dibutuhkan rusa kutub mereka untuk dimakan. Budaya mereka juga unik. Sistem kepercayaan utama mereka adalah syamanisme, koneksi mendalam dengan roh-roh hutan, air, dan langit. Beberapa syaman paling kuat dan dihormati di Mongolia dikatakan berada di antara duha. Mengunjungi mereka adalah upaya yang serius. Ini adalah perjalanan panjang, multi-hari dengan menunggang kuda dari kota terdekat jauh ke dalam hutan. Tetapi bagi mereka yang berhasil, itu adalah pengalaman yang mengubah hidup. Anda akan disambut ke dalam tepi mereka, berbagi semangkuk teh susu rusa kutub panas dan asin, dan melihat cara hidup yang sepenuhnya bergantung pada alam dan satu hewan yang lembut dan anggun ini. Itu adalah keberadaan yang rapuh, dan mereka berjuang untuk mempertahankannya saat dunia modern dan pariwisata mulai menemukan mereka. Basis operasi mereka, kota kecil di tepi danau, adalah pos terdepan melawan hutan belantara yang luas ini. Itu adalah kota perbatasan di mana dunia membeku selama 6 bulan dalam setahun. Ini adalah Khatgal. Itu adalah kota kecil yang tenang yang terletak di ujung paling selatan Danau Kovskul. Untuk sebagian besar tahun, itu adalah pos terdepan yang sepi, kumpulan rumah kayu berwarna-warni, dan ger yang berfungsi sebagai titik masuk utama bagi para pelancong yang datang untuk melihat danau. Ia memiliki bandara kecil, beberapa guest house, dan segelintir toko yang menjual perbekalan dasar. Aroma asap kayu selalu ada di udara. Tetapi seluruh kepribadian kota ini ditempa oleh dingin. Selama 6 bulan dalam setahun, tempat ini terkunci dalam pembekuan Siberia yang dalam. Suhu turun hingga -30 atau -40 derajat Fahrenheit dan tetap di sana. Danau menjadi lembaran es biru hijau padat setebal 3 kaki. Apa yang dulunya merupakan penghalang menjadi jalan. Esnya sangat kuat sehingga menjadi jalan raya utama. Truk, mobil, dan kereta luncur kuda yang disebut terek melaju melintasi permukaan beku, menciptakan jalan pintas ke desa-desa di sisi lain yang akan memakan waktu berjam-jam untuk dicapai di musim panas. Kota ini telah menjadi terkenal karena pariwisata musim dinginnya. Orang-orang datang dari seluruh dunia untuk mengalami pembekuan yang dalam. Mereka pergi mengemudi di atas es, naik kereta kuda di danau, dan mengunjungi mata air panas terdekat yang mengepul di udara biru. Itu adalah tempat ketangguhan yang luar biasa. Orang-orang yang tinggal di sini ulet, ditempa oleh dingin yang ekstrim. Menginap di sini di musim dingin adalah sebuah petualangan. Anda akan berkerumun di sekitar kompor perut buncit di ger Anda. Udara yang sangat dingin terasa tajam. Tetapi ketika Anda melangkah keluar di malam hari, keheningan danau yang beku, di bawah langit penuh bintang yang sangat terang, sehingga terlihat seperti berlian, adalah mutlak. Itu adalah kota perbatasan sejati, pemberhentian terakhir sebelum hutan belantara biru yang luas dari danau dan hutan gelap yang dalam dari taiga. Tetapi tidak semua kota di Mongolia adalah untuk petualangan. Beberapa adalah masalah hidup dan mati. Kota berikutnya ini adalah tempat perlindungan, tempat yang aman dari pembunuh paling mematikan di Mongolia. Ini bukan satu tempat, tetapi peristiwa yang menakutkan dan berulang. Itu disebut Zud, dan itu adalah mimpi buruk besar yang berulang di Mongolia. Zud adalah bencana musim dingin yang parah, kiamat putih yang unik untuk bagian dunia ini. Ini bukan hanya musim dingin yang dingin, ini adalah badai bencana yang sempurna. Dan itu terjadi lebih sering karena perubahan iklim. Itu sering dimulai dengan kekeringan musim panas, yang berarti hewan tidak bisa menggemukkan diri untuk musim dingin. Kemudian musim dingin membawa salju yang sangat dalam, sebuah zud putih yang mengubur rumput, membuatnya tidak mungkin bagi ternak untuk menemukan makanan. Atau, lebih buruk lagi, itu membawa lelehan ringan diikuti oleh pembekuan yang dalam, melapisi seluruh stepa dengan lapisan es yang tebal dan tak tertembus, sebuah zud besi, membuat penggembalaan tidak mungkin. Ketika zud melanda, efeknya sangat besar. Ternak musnah jutaan ekor. Penggembala yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka membangun kawanan kuda, kambing, dan domba dapat sepenuhnya musnah dalam satu musim dingin.
Zud tahun 2009 hingga 2010 adalah salah satu yang terburuk, melenyapkan lebih dari 8 juta hewan, persentase besar dari seluruh populasi ternak negara itu. Secara halus, ini adalah bencana ekonomi dan sosial nomor satu di Mongolia. Ini adalah apa yang mendorong migrasi massal penggembala putus asa dan bangkrut ke distrik Ulaanbaatar. Di sinilah kota-kota seperti Arvayher masuk. Ini adalah ibu kota provinsi pusat, kota utama di provinsi Overkangay. Ini bukan tempat wisata yang ramai. Ini adalah penghubung vital. Ini adalah kota transisi, tempat perlindungan bagi penggembala yang telah kehilangan segalanya. Ini adalah tempat di mana mereka mencoba beradaptasi dengan kehidupan baru di tengah-tengah antara cara nomaden kuno mereka dan dunia perkotaan modern. Ini adalah pengingat yang suram dan berdebu bahwa di kerajaan kosong ini, hidup adalah pertempuran konstan dan berisiko tinggi melawan lingkungan yang indah dan sama sekali tak kenal ampun. Tetapi di musim panas, tanah kesulitan ini meledak dengan kehidupan dalam perayaan terbesar, paling menggembirakan, dan paling intens di negara itu. Itu adalah permainan jantan, pesta gulat, kuda, dan panah di seluruh negeri. Setiap bulan Juli, seluruh bangsa Mongolia berhenti untuk merayakan Naadam. Ini adalah hari libur nasional mereka, olimpiade mereka, dan Mardi Gras mereka digulirkan menjadi satu. Ini adalah festival spektakuler dari 3 permainan jantan, gulat, balap kuda, dan panahan. Dan itu tidak seperti apapun yang pernah Anda lihat. Perayaan terbesar ada di ibu kota, Ulaanbaatar, di stadion utama, tetapi setiap kota dan desa memiliki Naadam mereka sendiri yang lebih kecil dan lebih intim. Pertama, gulat. Ini adalah gulat tradisional Mongolia dan aturannya sederhana, tidak ada kelas berat dan tidak ada batas waktu. Pria pertama yang membuat bagian manapun dari tubuhnya, selain tangan atau kakinya, menyentuh tanah, kalah. 512 atau terkadang 1024 pegulat, pria besar dengan rompi bersulam kecil yang disebut zodok yang terbuka di depan, legenda mengatakan untuk membuktikan bahwa mereka adalah pria dan bukan wanita, dan celana pendek yang disebut shudak. Berkompetisi dalam turnamen. Satu pertandingan bisa berlangsung selama beberapa menit atau selama berjam-jam. Ketika seorang pegulat menang, dia melakukan tarian elang, kepakan lengan yang lambat dan anggun, dan diberi gelar. Pemenang dari semuanya disebut Arslan atau singa. Kedua, balap kuda. Ini adalah ujian pamungkas ketahanan, dan itu adalah jantung dari festival. Ini bukan balapan pendek, 2 menit di lintasan oval. Ini adalah lintas alam. Dengan balapan hingga 18 mil panjangnya, dijalankan melintasi stepa terbuka dan tidak rata. Dan joki-joki, mereka adalah anak-anak beberapa semuda 5 tahun, dipilih karena berat badan mereka yang ringan. Itu adalah balapan liar, kacau, dan berbahaya dengan ratusan kuda menendang awan debu yang masif. Yang gila adalah bahwa bintang sebenarnya adalah kuda. Kuda pemenang dirayakan dan lagu-lagu dinyanyikan untuknya. Bahkan ada hadiah khusus untuk kuda yang datang terakhir dalam balapan 2 tahun. Itu disebut bayan khodud atau perut penuh, dan itu adalah cara untuk mengatakan semoga sukses di lain waktu. Ketiga, panahan. Pria dan wanita berkompetisi mengenakan jubah tradisional mereka yang indah dan berwarna-warni atau dils. Mereka tidak menembak pada target melingkar sederhana. Mereka menembak pada dinding silinder kecil yang ditenun yang disebut surs yang ditumpuk di tanah. Para pria menembak dari jarak 75 meter, sekitar 246 kaki, dan para wanita dari 65 meter. Ketika mereka mengenai target, juri meneriakkan kata pujian, "Ukai!" Naadam adalah ledakan warna, suara, dan energi. Perayaan keterampilan yang memungkinkan Mongol bertahan hidup dan menaklukkan stepa. Tetapi ada kompetisi lain, kompetisi modern yang bahkan lebih ekstrim. Itu adalah balapan kuda terpanjang dan paling tangguh di seluruh dunia. Jika Naadam adalah perayaan tradisi, Mongol Derby adalah ujian ketahanan murni yang tidak tercemar. Ini adalah secara resmi perlombaan kuda terpanjang dan terberat di dunia. Itu adalah perlombaan ketahanan 1000 km, 620 mil, melintasi bagian stepa Mongolia yang paling terpencil, tidak bertanda, dan liar. Dan itu bukan hanya perlombaan, ini adalah rekreasi. Ini menelusuri jalur Moro kuno Genghis Khan atau sistem pos utusan kuda yang ia dirikan pada tahun 1224. Ini adalah layanan pos jarak jauh pertama di dunia, Pony Express dalam skala kekaisaran. Begini cara kerjanya.
Puluhan penunggang dari seluruh dunia, petualang, penunggang kuda profesional, dan amatir total membayar biaya masuk masif lebih dari $14.000 Amerika untuk berkompetisi. Mereka harus menunggangi seluruh 620 mil dalam 10 hari atau kurang. Tapi inilah masalahnya, mereka tidak punya satu kuda, mereka punya 25. Perlombaan dibagi menjadi kaki 40 km, 25 mil, dengan stasiun kuda atau urtuu di akhir setiap kaki. Para penunggang berderap ke stasiun, melompat dari kuda mereka, dan harus memilih tunggangan berikutnya dari barisan kuda Mongolia yang tangguh, bersemangat, dan semiliar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Secara halus, ini berbahaya. Para penunggang sendirian. Mereka bernavigasi dengan GPS, menghadapi panas yang tak henti-hentinya, badai yang tiba-tiba dan keras, dehidrasi, kelelahan, dan kemungkinan besar terlempar dari kuda yang tidak ingin ditunggangi. Di malam hari, mereka dapat berkemah di bawah bintang-bintang atau menginap dengan keluarga nomaden lokal yang menjalankan stasiun kuda. Dokter hewan memeriksa kuda di setiap pemberhentian, dan setiap penunggang yang memacu kuda mereka terlalu keras mendapat penalti waktu yang ketat. Itu adalah ujian keterampilan menunggang kuda, keberuntungan, dan kelangsungan hidup semata-mata yang brutal, melelahkan, dan mengubah hidup. Dari ujian ketahanan pamungkas ini, kita akhiri di tempat misteri kuno yang murni. Itu adalah satu batu raksasa ditutupi tanda tangan sejarah. Di tengah lembah berumput yang luas dan datar di Mongolia Tengah, satu batu masif menjulang dari bumi. Ini adalah Taihar Chulu. Itu adalah monolit granit soliter setinggi 25 kaki. Itu terlihat seperti dijatuhkan dari langit. Itu tidak cocok dengan geologi di sekitarnya. Dan selama ribuan tahun, batu ini telah menjadi saksi bisu. Itu adalah landmark alam yang telah menjadi objek sakral kanvas untuk sejarah itu sendiri. Legenda lokal mengatakan batu itu sebenarnya adalah batu besar raksasa yang dilemparkan oleh pahlawan mitos Berbilikt untuk menindih seekor ular raksasa yang hidup di bawah tanah dan meneror tanah. Tetapi kisah sebenarnya tertulis di permukaannya. Batu itu ditutupi dari atas ke bawah dengan prasasti, simbol, dan grafiti dari hampir setiap era sejarah manusia di Mongolia. Anda akan menemukan naskah runik Turki kuno mirip dengan yang ada di lembah Orkhon. Ada naskah tradisional Mongolia, doa Buddha Tibet, dan bahkan tanda tangan dari pelancong dan penggembala dari beberapa abad terakhir. Itu adalah buku tamu untuk stepa. Setiap orang yang melewati jalan ini, dari syaman kuno hingga bangsawan Mongol hingga penggembala modern, merasa perlu untuk meninggalkan jejak mereka pada batu yang aneh dan kuat ini. Anda akan melihat Ofos, tumpukan batu syamanik suci di dasarnya, di mana orang-orang meninggalkan persembahan syal biru, susu, atau vodka berdiri di depannya. Anda dapat menelusuri aliran kekaisaran dan agama hanya dengan melihat berbagai jenis tulisan. Itu adalah tempat kekuatan kuno yang tenang, misteri terakhir yang pas di tanah yang penuh dengan misteri. Dari raksasa baja Genghis Khan hingga batu yang sunyi dan penuh cerita ini, Mongolia tetap menjadi kekaisaran kosong, tanah yang menyimpan rahasianya erat-erat, menunggu mereka yang bersedia melihat. Mongolia adalah tanah skala yang mustahil, ekstrim yang brutal, dan keindahan yang begitu luas sehingga mendefinisikan kembali indera ruang Anda. Itu adalah kerajaan kekosongan, penuh keajaiban yang menakjubkan. Apakah Anda menyukai videonya? Berlangganan dan tekan tombol suka. Dan inilah pertanyaan terakhir. Apakah tepat bagi dunia modern untuk mengunjungi dan mengubah budaya nomaden kuno terakhir? Atau haruskah mereka dibiarkan sendiri sepenuhnya? Beritahu kami di kolom komentar.